Ya, bagi yang apa hobi-hobi menghujat agama Islam ini ya, itu kami sudah pantau semua lah. Kami sudah pantau. Kita nggak main-main kok. Kita akan lakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena negara kita negara hukum, seyogyanya kita akan tempuh jalur hukum. Termasuk PPJ. PPJ ini udah kelewatan ya. Fotonya Ustadz Sugi dibuat mainan dan sebagainya. Itu semua sudah dalam pantauan kok. Dan teman-teman Laskar API sudah punya rekamannya semuanya insya Allah. Jadi sekali lagi saya minta dengan keras kepada PPJ, saya mensomir selaku kuasa hukum dari Apologit Islam Indonesia, ditunggu permohonan maaf melalui live dan VT selama 2 kali 24 jam. Apabila hal ini tidak diindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, kiranya teman-teman menyediakan waktu dan juga tenaganya untuk membantu share video ini karena ada sebuah pengumuman penting yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum dari organisasi APII atau yang lebih dikenal dengan nama Apologet Islam Indonesia. Ini adalah sebuah yayasan sah yang telah berdiri di mana yayasan ini bergerak di bidang diskusi lintas agama, bergerak di bidang pemberdayaan umat, serta fokus dari organisasi atau yayasan ini adalah menjadi wadah bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lintas iman. Melalui kuasa hukumnya, yaitu Bang Hendra ya, atau teman-teman lebih kenal dengan nama Paduka Hendra, ini mengeluarkan statement sekaligus somasi bagi Papa Jahat. Ya, Papa Jahat yang kita kenal sering sekali melakukan perbuatan melawan hukum, sering sekali melakukan hujatan, hinaan kepada para sahabat Nabi, serta sering sekali melakukan penghinaan kepada saudara-saudara kita seperti Bang Zuma, Ustadz Sugi, dan sebagainya. Perbuatan yang dilakukan oleh PPJ ini sudah perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga pihak organisasi API memberikan waktu 2 kali 24 jam buat Papa Jahat untuk segera meminta maaf atau akan dilayangkan gugatan secara hukum. Jadi ini adalah pengumuman penting yang saya harap teman-teman perhatikan dan bantu sebarkan sehingga khalayak ramai mengetahui somasi ini. Sehingga Papa Jahat tahu informasi ini dan bisa mempertimbangkannya, bisa merenungkannya, apakah akan meminta maaf atau membiarkan hal ini lanjut ke meja persidangan. Jadi tolong perhatiannya ya teman-teman, luangkan waktu kalian dan tenaga kalian untuk bantu share video ini ke sosial media kalian. Oke, kita dengarkan dulu statement dari Paduka Hendra sebagai kuasa hukum dari Yayasan APII. Izin Bang Indra, sedikit izin boleh? Ya, gini perhatikan teman-teman, kalian sekarang ketik di Instagram Vapor Pekanbaru _ jangan ada spasi. Sudah? Yang tadi kalian screenshot, kalian scroll ke bawah, ada, sebentar.
Ya, Assalamualaikum. Bang Kalian cari yang gambar Waalaikumsalam, ini. Bang Jur. Kalian cari video ini ya. Insta apa sih namanya itu ya? Bukan Insta Story, apa sih namanya? Uploadan lah pokoknya. Bang Nevlos, assalamualaikum Ya. semuanya. Host Waduh. Bang Nevlos, Waalaikumsalam. Paduka, ya, Paduka. Bang Tukang Rongsoan, Bang Indra Mose, Bang Jibril, Bang Ardiansa, Bang Marshal. Saya mohon waktu 2 menit boleh? Siap. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akun nama PPJ ya, untuk akun nama PPJ, saya selaku kuasa hukum dari API mensomir saudara secara terbuka untuk melakukan perbuatan perminta maafan atas perbuatan yang saudara lakukan, yaitu menyebutkan 3 sahabat dengan istilah yang tidak pantas. Kami tunggu permohonan perminta maafan melalui video sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam. Kalau memang itu tidak ada, saya selaku kuasa hukum beserta tim dengan tegas akan melakukan upaya hukum lebih lanjut. Demikian, Bang. Siap Paduka. Himbauan itu tidak main-main ya. Sudah ada somasi dari ABI dan itu disampaikan oleh legal officer atau penasihat hukum API, yaitu Dewan Pembina Bang Hendra, bahwa diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf dalam bentuk Permohonan maaf ya. video ya, bukan tertulis ya, tulisan ya, tapi video ya, Video Siap. atau live ya. live ya. Video Ya dan baik. live ya. Kami tunggu 2 kali 24 jam. Dua kali 24 jam. Siap Paduka. Nah, lanjut teman-teman, silakan kalian pergi. Itu vapor tidak akan bisa dia buat akunnya privat karena itu punya ownernya ya, punya bosnya. Jadi cari itu yang ada di tengah-tengah yang pakai jaket abu-abu. Sekarang langsung kalian cari yang pakai jaket abu-abu, itu wajah PPJ. Kalian klik, itu ada video, itu wajah PPJ. Vapor Pekanbaru _ scroll ke bawah, itu udah ada, langsung kelihatan videonya. IG-nya itu Vapor Pekanbaru _ tapi jangan di spasi. Vapor Pekanbaru _ jangan di spasi. Oke, Laskar API, teman-teman umat muslim, siapapun itu, silahkan ke sana. Kalau seandainya ini dibaca oleh ownernya, selesailah sudah bisnis itu. Selesai sudah bisnis itu. Ini sebagai bentuk peringatan kepada PPJ bahwa umat Islam sudah merasa risih dan resah terhadap perbuatannya. Ya, jadi ini bentuk ekspresi dan ini boleh. Silakan, siapapun boleh mengekspresikan itu. Silakan. Itu ya, yang ada foto, yang ada jaket abu-abu itu. Yang ada jaket abu-abu. Udah ya, udah di SS ya teman-teman ya. Sudah ya, jaket abu-abu, abu-abu itu kan warnanya abu-abu. Oh, jaket biru. Mana jaket biru? Apa mata saya buta warna? Abu-abu. Itu jaket abu-abu. Lihatlah di gambar. Oke? Siap teman-teman, gaskan. Jadi sekedar informasi juga, Bang. Bagi yang penghujat Islam ini, ya jujur kami sudah pantau semua ya. Kami sudah pantau semua, kita udah siapkan langkah-langkah hukum lah. Karena negara kita negara Paduka, hukum. suaranya kecil loh Paduka. Udah banyak yang komen aja, udah 3-4 aja yang komen. Ya. Bagi yang hobi-hobi menghujat agama Islam ini ya, itu kami sudah pantau semua lah. Kami sudah pantau. Kita nggak main-main kok. Kita akan lakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena negara kita negara hukum, seyogyanya kita akan tempuh jalur hukum. Termasuk PPJ. PPJ ini udah kelewatan ya. Fotonya Ustadz Sugi dibuat mainan dan sebagainya. Itu semua sudah dalam pantauan kok. Dan teman-teman Laskar API sudah punya rekamannya semuanya insya Allah. Jadi sekali lagi saya minta dengan keras kepada PPJ, saya mensomir
selaku kuasa hukum dari Apologit Islam Indonesia, ditunggu permohonan maaf melalui live dan VT selama 2 kali 24 jam. Apabila hal ini tidak diindahkan, kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Allahu Akbar. Demikian, Bang. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin Teman-teman, ada yang supaya ya sedikit lagi teman-teman, supaya lebih apa, silahkan diramaikan Instagram itu supaya segera sampai kepada ownernya itu yang pakai jaket biru. Itu ownernya itu yang punya duit, itu yang punya tokonya. Dia tuh pekerja, PPJ itu pekerja di situ. Dia nggak punya saham sama sekali di toko itu. Jadi karena menghargai ayahnya yang sebagai BKM masjid itu, manajer masjid. Jadi supaya segera dinotis, diatensi oleh ownernya, ramaikan aja. Ramaikan itu nanti banyak notis tuh kan nyampe juga tuh ke handphone ownernya itu, nyampe itu ke handphone ownernya nanti. Bang, Ya. numpang tanya, ownernya kita tahu nggak namanya siapa? Karena saya punya toko vape juga. Mungkin di apa namanya, komunitas-komunitas kita kan banyak. Hexom dan segala macam, kan ada Hexom Indonesia dan semua segala macam. Mungkin bisa Ini langsung apa? kontak owner. Bang Jibril itu ada tuh di Instagram itu yang pakai baju biru. Coba Bang Jibril, saya belum tahu namanya, cuman mukanya itu di situ. Mana tahu ada yang kenal kan komunitas vapor orang ini yang pakai jaket biru Oke. di Instagram itu. Siap Bang Jibril, siap. Siap. Oke. Saya Oke, izin baik. turun dulu, host. Siap. Bang Levos, Siap Paduka. Siap, Paduka. Bang Tukar Rosangan, Bang Indra Moshe, Bang Jibril, Bang Ardiansa, Bang Marcel. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku sedikit ini ya kasih tahu bagi teman-teman yang nanya tadi belum sempat nonton dari awal ada apa, kalian bisa cek ya di Dokter Akal Debat. Ini kita siarkan di YouTube juga ya, Dokter Akal Debat. Ini nama channelnya. Ya, jangan lupa di subscribe dan ditonton video ulangnya biar jelas. Oke, itu aja. Silakan yang lain ada mau nambahin? Iya, dari aku gitu aja ya Gocul ya. Kalau misalkan ini memang tidak ada niat baik dari dia, ini berlanjut sampai ke lapas, tolong kabari saya lapas di lapas mana. Nanti kita akan lihat siksaan apa dia yang di dalam, nanti aku suruh orang di sana. Yang kedua, ya kan teman-teman pasti pengen lihat kan di dalam dia kayak apa nantinya. Nanti biar ada kabar. Minimal video. Terutama saya, betul. Oke. Bang Adi mau nitip apa? Kuping, tangan kiri, kelingking atau apa? Baik, apa-apa. Insya Allah. Nggak, karena gini Bang. Karena Oh kalau aku iya, keren aja. teman-teman ada lagi yang mau saya tanya. Teman-teman, ini sebagai himbauan kepada PPJ dan teman-teman supaya tahu ya bahwa ini tuh bukanlah wacana yang sekedar wacana angin kosong. Coba kalian lihat kapan terakhir kiamat online? Kapan kiamat terakhir online? Mingguan ya, kalau nggak salah ya. Mau lihat video kepalanya itu di telapak kaki? Coba mana-mana. Wah, salahnya nggak bisa. Jadi itu bukti ya bahwa ini bukan sekedar wacana main-main dan ini bukan player-player amatiran yang di dalam. Ini di dalam ini player-player yang menyeramkan, yang harus dipertimbangkan orang-orang yang di dalam ini. Bukan orang-orang yang baru tumbuh, baru punya sayap. Enggak, jam terbangnya udah jauh-jauh semua nih. Untuk dapetin orang ya gampang lah, kan kayak begitu. Nah itu untuk himbauan ke PPJ dan saya pengen video PPJ sebenarnya, bukan video si kiamat. Dan kiamat itu, udahlah nanti urusan kiamat udah selesai lah dia, udah ampun dia kan, nangis mewek dia. Nah itu nanti untuk PPJ. Baik. Nggak apa-apa nanti. Berlanjut yang keduanya gini Bang. Misal nanti ada berlanjut ke Agatha misalkan. Misal nanti ada berlanjut ke Agatha misalkan. Misal nanti ada. Ya ini. Dulu ini. Ya alhamdulillah kemarin saya dapat info ternyata rumahnya Agatha itu dekat sama rumah saya. Dia rumahnya di Bukit Cimanggu City di Bogor. Begitu. Kalau misalkan ada memang laporan tentang dia, aku bisa cari rumahnya. Makasih. Mantap. Agatha itu serain Bunda Hesti aja sama Uni Rifa. Wah, udah
Kalau Agatha itu sih kalau kena sih dia sekali segrup ya. Itu 4-5 orang itu dia langsung. Itu serumpun ya. Kalau diperbolehkan Iya, bisa. diperdengarkan oleh Kojul ya kan, saya perdengarkan nih ini yang Yuni mau Yuni. Kan Bang Sebenarnya Ardi juga jangan punya. Bang Ardi kan punya juga tuh. Ada. statementnya sudah sangat jelas ya. Saya rasa nggak perlu lagi saya sampaikan apapun. Kalian sudah dengar dan Papa Jahat seharusnya sudah mengetahui hal ini juga. Apalagi kita tahu bahwa identitas dan segala hal yang berbau Papa Jahat itu sudah dikantungin dan sudah akan dilakukan tindakan secara hukum kalau sampai batas waktu yang sudah diberikan ini dilanggar atau dilewati. Jadi 2 kali 24 jam sejak tanggal 31 Oktober 2023 pukul 10 malam ya, atau 22.00 WIB. Jadi kita tunggu bagaimana reaksi dan juga bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh PPJ ya. Dan ini sekaligus peringatan juga buat para penghujat-penghujat lainnya. Para penghujat Islam lainnya yang masih berseleweran di medsos. Kita tahu banyak nama-nama ya. Banyak sekali Polycardus yang sampai detik ini masih melakukan hujatan, masih terus mengeluarkan statement-statement yang menghina dan menghujat agama Islam. Mereka mengeluarkan statement tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa data. Semua yang mereka sampaikan itu murni dari diri mereka. Mereka bukan sedang menjelaskan sebuah buku yang mereka baca, atau tidak sedang menyampaikan adanya hujatan yang dilakukan oleh Polycardus dari luar. Hal ini berbeda dengan para mujahidin muslim yang setiap mengeluarkan statement itu ada dasarnya. Saat Polycardus atau teman-teman Kristen mendengar video ini, pasti ini ada beberapa suara-suara yang mengatakan, bagaimana dengan Nandar yang mengatakan bahwa Yesus menikah, kan begitu. Pasti ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau Nandar, dia baca buku dari Barbara Tering. Dia sampaikan bahwa ada sebuah buku yang menyatakan Yesus menikah, bukan dari Nandar yang mengklaim atau menyatakan pernyataan itu. Dia hanya meneruskan. Dan buku itu pun, ya, Yesus the Man, itu adalah buku yang bisa dibeli secara umum. Itu bukan buku ilegal ya. Bukan buku yang dicetak sendiri terus jual secara diam-diam. Seperti bukunya Edis. Enggak, ini buku yang kalian bisa beli dengan bebas, teman-teman. Jadi kalau Nandar sedang baca buku, ya, itu adalah konten sedang menjelaskan isi buku atau bedah buku. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak senang, silakan laporkan buku tersebut. Silakan laporkan penulis dan penerbit buku tersebut. Kalau perlu, laporkan juga pemerintah yang membiarkan buku tersebut beredar bebas. Jadi, bagi teman-teman, cobalah kita belajar ya. Kita belajar kalau mengeluarkan statement itu, tolong ada dasarnya. Jangan hanya tendensi kebencian. Ini yang coba kita bereskan ya. Kita tahu bahwa hubungan toleransi antar agama di Indonesia ini makin hari makin nggak baik, makin nggak bagus. Itu harus kita akui. Kita bisa lihat berita-berita ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat kondisi ini kembali baik. Bagaimana membuat hubungan antar agama ini kembali baik. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan kita sibuk dengan, oh di sana
terjadi pelarangan ibadah. Oh, di sana terjadi penutupan gitu kan. Ngapain kita urusin itu? Mending kita urusin bagaimana mencari jalan keluarnya, bagaimana supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Harusnya fokus kita itu. Jangan lagi sibuk membahas teknis yang terjadi di masa lalu. Mending kita bahas apa yang harus kita lakukan di masa sekarang. Itu harusnya yang kita pikirkan. Untuk itulah kita harus membereskan para Polikardus-Polikardus yang merusak ketertiban ini. Jadi ini kan biang masalahnya adalah Polikardus. Biang masalahnya semua Polikardus, teman-teman. Kalau sumber masalahnya nggak dibereskan, nggak akan selesai-selesai. Ya, nggak akan selesai gitu. Jadi sumbernya dulu nih, harus dibereskan. Ibaratnya, ini air ya, jorok dari pusatnya. Dari mata airnya jorok. Mau kalian saring, berapa kali pun di bawah, nggak ada gunanya, bikin capek. Jebol terus. Sumber masalah toleransi yang terjadi di Indonesia ini adalah hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Polikardus. Ada Saifuddin, ada Paul Jang, dan sebagainya. Ini harus dibereskan. Itulah kita menunggu perwakilan dari pihak Kristen mengeluarkan statement jelas bahwa Polikardus-Polikardus ini tidak mewakili, ya, tidak pernah mewakili yang namanya agama Kristen. Mereka hanya mewakili kepentingan perut mereka. Nah, inilah statement yang kita tunggu ya. Kalau Katolik saya rasa sangat jelas. Kalau ada oknum, ya, oknum yang melakukan tindakan nggak benar, mereka pasti langsung mengutuk keras tindakan tersebut dan mereka pasti akan angkat suara. Tapi hal ini tidak kita temukan, ya, belum kita temukan mungkin ya, bukan tidak tapi belum dari pihak Protestan. Kita masih menunggu adanya statement jelas mengenai mengapa Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim sampai detik ini masih diberikan panggung, masih didukung, bahkan masih diundang untuk khotbah di gereja. Begitu juga dengan Polikardus-Polikardus lainnya. Ini masih membuat kita bertanda tanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya ya teman-teman. Di-sharekan video ini agar teman-teman yang lain juga tahu dan mengikuti perkembangan dari papa jahat yang sedang disomasi ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.